Perkenalkan, nama saya Ganis Wirlisa Vitaningrum dengan NIM akhir 20 dari Prodi D3 Kebidanan kelas Kendal. Di sini saya akan menjelaskan fungsi organ reproduksi pada wanita. Fisiologi reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita meliputi organ reproduksi, oogenesis, hormon pada wanita, fertilisasi, kehamilan, persalinan, dan laktasi. Organ reproduksi pada wanita dibagi dua, yaitu organ reproduksi eksternal dan organ reproduksi internal. Genitalia eksternal perempuan meliputi mons pubis, labia mayora, labia minora B, kelenjar betolin, dan kiltoris. Mons pubis yaitu bagian terluar dari organ reproduksi pada perempuan. Labia mayora yang bisa disebut juga dengan bibir kemaluan. Bagian ini berupa lipatan yang menyerupai bibir. Labia minora atau bibir vagina keula berukuran lebih kecil daripada labia mayora. Kelenjar betolin adalah kelenjar yang terletak di kedua sisi bibir vagina, sedangkan kiltoris adalah struktur seukuran keong polong yang terletak di bagian atas vulva wanita di atas lubang utera. Genitalia internal wanita, vagina, uterus, ovarium, cervix, dan tuba fallopi. Pengertian: vagina adalah jalan keluar bayi saat seorang wanita melahirkan secara normal. Uterus adalah organ otot berbentuk buah pir terbalik dari sistem reproduksi wanita yang terletak di antara kandung kemih dan rektum. Ovarium adalah salah satu organ reproduksi pada wanita berukuran sebesar biji kemiri yang berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan dari masa pubertas hingga menopause dan hormon. Serviks atau leher rahim adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina. Pengertian vulva fallopi. Tuba fallopi adalah saluran dengan panjang sekitar 10-13 cm dan diameter sekitar 1 cm yang menghubungkan antara indung telur, ovarium, dan rahim. Hormon-hormon dalam reproduksi wanita. 1. Progesteron mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran ovuli. 2. Estrogen menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. 3. Prolaktin berperan dalam membesarnya ovuil dan kehamilan. 4. Oksitosin mengencangkan otot halus pada rahim pada saat melahirkan dan setelahnya, seperti halnya juga pada saat orgasme. Selain itu, oksitosin juga berperan untuk mengencangkan otot halus di sekitar ovali. 5. Human placenta lactogen HPL berperan dalam pertumbuhan payudara, puting, dan aureola sebelum melahirkan. Sekian penjelasan saya tentang reproduksi wanita. Materi kedua yaitu sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Terletak di rongga toraks di antara kedua paru-paru di tengah dada sedikit ke sebelah kiri sentrum dan berada kira-kira 5 cm di atas plexus siphoideus. Ukuran jantung kira-kira panjang 12 cm, lebar 8-9 cm, serta tebal kira-kira 6 cm. Berat sekitar 200-425 kg. Hubungan jantung: atas pembuluh darah besar, bawah diafragma, setiap sisi paru-paru, belakang aorta, descendens, os vagus, dan pleura vertebralis. Lapisan otot jantung: 1. Epikardium, lapisan terluar. 2. Myokardium, lapisan tengah. 3. Endokardium, lapisan terdalam. Ruang dalam jantung: atrium dextra berfungsi sebagai tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena-vena sirkulasi sistematik yang mengalir ke vertikal kanan. 2. Vertikal dextra berhubungan dengan atrium kanan melalui ostium arteriovertikal dextrum dan dengan tractus pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Dinding vertikal kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan, terdiri dari valvula tricuspidal, valvula pulmonalis. 3. Astrum sinentra ruang berdinding tipis terletak di bagian belakang jantung. 2 vena pulmonalis pada setiap sisi. 4. Vertikal
sinistra berhubungan dengan atrium sinistra melalui osteum arterioventrikuler sinistra dan dengan aorta melalui osteum aorta terdiri dari vulva mitralis, vulva pulmonaris, aorta. Terima kasih, sekian video dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.